Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Hukum Pajak 5J yang terdiri dari saya sendiri Rizky Sebagia, Raden Dani Rizky Bowo Raharjo dan Rizky Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus Formula E Pemda DKI Jakarta. Pertama saya akan menjelaskan alasan Pemda DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E. Langsung saja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik Formula E merupakan bentuk inisiatif untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi terbaru, mengembangkan pariwisata, olahraga, dan investasi. Menurutnya, Formula E merupakan agenda pembangunan jangka panjang. Penyelenggaraan Formula E selama 5 tahun berturut dinilai cukup untuk memicu pengembangan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, penyelenggaraan Formula E memiliki beberapa dampak positif seperti aktivitas ekonomi akan bertambah dan dampaknya terasa secara langsung melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung, operasional, persiapan, dan penyelenggaraan, serta mobilitas pengunjung. Selanjutnya, penyelenggaraan Formula E akan memiliki efek berganda sehingga dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan pendapatan pelaku usaha masyarakat, serta penyelenggaraan Formula E sebagai sarana untuk mengampanyekan lingkungan hidup, energi bersih, menarik masyarakat menggunakan mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon, serta menumbuhkan penelitian dan pengembangan bisnis seputar mobil listrik. Itulah beberapa dampak positif dari penyelenggaraan Formula E. Selanjutnya, Gubernur Jakarta awalnya akan menyelenggarakan Formula E pada tahun 2020, tetapi dikarenakan pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan Formula E pun diundur. Dan selanjutnya, pemerintah menargetkan penyelenggaraan Formula E dapat dilaksanakan pada Juni 2022, karena bulan itu bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan penyelenggaraan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut pada 2022, 2023, dan 2024. Ajang balap Formula E sengaja digelar lebih dari setahun agar keuangan daerah tak merugi, karena biaya infrastruktur balap merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar sehingga tidak bermanfaat jika ajang Formula E hanya sekali. Dan di Rizky Bowo Raharjo akan menjelaskan tanggapan DPRD DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Formula E. Fraksi PKS PRD DKI Jakarta menolak pengajuan hak interpelasi yang digulirkan fraksi PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur Anies Baswedan terhadap Formula E. Untuk diketahui, fraksi PKS menjadi satu dari 7 fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E. 6 fraksi lainnya adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, dan PKB P3. Alasan menolak hak interpelasi anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan masih ada banyak cara untuk menggali penjelasan dari Pemprov DKI tentang rencana gelaran Formula E. Menurut dia, pengajuan hak interpelasi justru memiliki konsekuensi hukum, sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah. Masih ada cara lainnya. Sementara itu, fraksi Demokrat sebelumnya menyebut alasan menolak hak interpelasi karena pihaknya masih fokus penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan menurut anggota fraksi PDIP Manuara Siahaan mengatakan ada potensi pemborosan anggaran sebesar 4,48 triliun jika ajang Formula E jadi digelar pada Juni 2022 di Jakarta. Angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan fraksi PDIP yang disampaikan pada konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta. Terkait pengajuan hak interpelasi Formula E, pihaknya menyampaikan rincian dari pemborosan 4,48 triliun tersebut, yakni sejumlah 2,35 triliun dari komitmen free, 1,23 triliun dari biaya pelaksanaan, dan 860 miliar dari bank garansi berdasarkan penjelasan Manuara. Dalam studi kelayakan pelaksanaan Formula E tahun 2020, Pemprov DKI tidak menyertakan biaya komitmen free. Jika dimasukkan klausul komitmen free, maka akan terlihat kerugian senilai 120 miliar. Fraksi PDIP juga menilai penyelenggaraan Formula E menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi pandemi COVID-19. Nama saya Rizky Maulana. Di sini saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi mengenai hak interpelasi ini. Jadi hak interpelasi itu diperoleh oleh DPR
sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana hak DPR untuk menanyakan mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, yang mana kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis yang berimplikasi terhadap kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam pelaksanaan Formula E di masa pandemi ini memang wajar-wajar saja jika pemerintah daerah maupun pemerintah melakukan yang namanya kegiatan pariwisata, kegiatan yang memicu pariwisata seperti itu. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi pandemi kita harus dituntut untuk meningkatkan perekonomian, baik itu perekonomian daerah maupun perekonomian nasional seperti itu ya. Kemudian untuk pelaksanaan Formula E, alangkah lebih baiknya jika karena telah adanya studi kelayakan atau studi mengenai keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, yang kemudian dikaji lagi oleh pihak lain yang menyebutkan bahwa adanya kurangnya item yang tidak disebut dalam studi kelayakan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut nampaknya perlu diperhatikan lebih jauh lagi ya, karena uang dari masyarakat merupakan harus digunakan secara semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Kemudian mengenai hak interpelasi yang diminta oleh DPR DKI Jakarta adalah seperti kita ketahui bahwa iklim politik di DKI Jakarta memang kondisinya seperti itu. Makanya kita lihat yang hanya meminta hak interpelasi hanyalah terdapat 2 partai, yakni Partai PSI dan Partai PDI Perjuangan. Sedangkan partai yang lainnya menolak untuk mengeluarkan hak interpelasi seperti itu. Jadi kembali ke awal mengenai pelaksanaan dari Formula ini, sebenarnya sah-sah saja apabila memang dalam perhitungannya memang sesuai dengan kenyataan. Segala item, baik itu item yang menguntungkan dan item merugikannya dimasukkan. Apabila memang hasilnya menguntungkan bagi daerah tersebut, daerah DKI Jakarta khususnya, maka hal tersebut sah-sah saja. Yang berarti apa yang harus dilakukan pemerintah DKI Jakarta sekarang adalah memberikan studi kelayakan yang terbarukan lagi, yang lebih rinci lagi mengenai apa yang telah disinggung oleh partai yang meminta hak interpelasi tersebut. Menurut kami sekian seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.